Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Pangestu, NIM 114180057 dari Prok 3 Praktikum Biologi Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas hasil perhitungan dan juga analisis pada acara 5 ini yang membahas mengenai penentuan kualitas lingkungan suatu perairan berdasarkan bioindikator, status nutrisi ikan, dan juga pengukuran faktor lingkungannya. Jadi pelaksanaan ini dilakukan di kolam pemancingan Murukangan pada Jalan Selokan Mataram. Lalu bioindikator perairan yang digunakan sendiri ini menggunakan ikan yang mempunyai bentuk tubuh seperti torpedo. Nutrisi ikan yang dimaksud ini adalah berat pada ikan dan juga panjang pada ikannya. Untuk jenis ikan yang didapatkan yaitu ada ikan nila dan juga ikan bawal. Dari hasil perhitungan yang didapat, terdapat 6 ikan bawal dan juga 4 ikan nila yang sudah didapatkan dengan berat rata-rata sebesar 219 gram dan juga panjang ikan sebesar 21,45 cm. Lalu dari data seluruh pluk dijadikan satu, didapatkan hasil nilai rata-rata sebesar 223,4286 gram dan juga panjang rata-ratanya sebesar 20,9397 cm. Lalu dilakukan juga perhitungan NFC. Didapatkan hasil perhitungan NFC-nya sebesar 2,4735 gram per meter kubik. Didapatkan juga dari hasil perhitungan keseluruhan dapat dilihat bahwa perairan pada kolam Murukangan ini mempunyai jenis air yang bersih dengan tidak ada pencemaran yang terjadi pada kolam. Dari hasil perhitungan yang didapat, kita dapat mengetahui jenis perairan dan juga kualitas lingkungan pada kolam sekitar. Karena bisa kita lihat dari kehidupan ikan yang berada dalam kolam ini mempunyai nutrisi yang cukup baik. Tetapi pelaksanaannya bisa dilakukan untuk berulang kali. Karena apa? Karena ikan yang berada di kolam pemancingan ini terjadi adanya campur tangan oleh manusia. Seperti contohnya ikan diberikan makanan secara rutin oleh pengelola kolam pemancingan. Lalu untuk status nutrisi pada ikan yang berada pada kolam pemancingan ini didapatkan masih dalam tergolong baik. Dengan perkembangan ikan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang baik. Lalu untuk ikan dengan nutrisi yang baik ini juga ditandai dengan kondisi perairan yang memiliki parameter yang baik, parameter-parameter yang netral seperti pH, DO, dan lain-lainnya. Dan juga tidak adanya pencemaran zat kimia ataupun logam yang dapat mengganggu pertumbuhan dan juga kehidupan pada ikan di kolam. Lalu ikan digunakan sebagai bioindikator juga mempunyai kekurangannya karena ikan ini sangat resisten pada kondisi perairan fisik perairannya. Lalu jadi ikan ini sendiri berada pada kolam pemancingan, tetapi untuk praktikum ini ikan yang didata masih tergolong hidup dalam kondisi yang baik. Setelah dilakukan perhitungan rata-rata dan juga NFC keseluruhan, lalu untuk pengukuran faktor lingkungannya juga dilakukan perhitungan dengan mengacu peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2008 mengenai tentang status baku mutu airnya. Dari hasil pengukuran nutrisi ikan ini dilakukan pengukuran faktor lingkungannya yang didapatkan nilai pH sebesar 7, sedangkan untuk suhu pada lokasi tersebut sebesar 27,5 derajat Celcius dan juga nilai DO didapatkan hasil sebesar 0,4 mg per liter
Lalu untuk nilai TDS didapat sebesar 150 ppm. Untuk nilai DHR sendiri didapatnya sebesar 0,222 meter per sekon. Jadi sesuai dengan peraturan gubernur, untuk budidaya perairan ikan masuk dalam kelas 2 dan 3, yang dimana untuk parameter pH, DO, TDS, DHL masih masuk dalam standar batas baku mutu air. Jadi kesimpulannya, untuk kolam pemancingan Merokangan ini, status nutrisi pada ikan di kolam pemancingan ini sebesar 2,473 gram meter kubik dengan nilai klasifikasi 1,70, yang dimana masuk dalam tidak ada pencemaran dan air bersih. Lalu untuk kualitas perairannya sendiri, pada kolam ikan ini mempunyai kualitas yang cukup baik, walaupun kondisi fisik warna airnya cukup keruh. Lalu sesuai dengan parameter Peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2008, untuk kualitas lingkungannya masih memenuhi batas baku mutu sesuai dengan peruntukannya, yaitu budidaya ikan air tawar. Lalu untuk sarannya dari saya yaitu adalah, ketika untuk melakukan pengujian suatu bioindikator perairan, lebih baik dilakukan di tempat yang tidak ada campur tangan oleh manusia, seperti tidak ada pemberian makanan secara rutin, lalu pembersihan lokasi lingkungannya, agar data yang didapatkan bisa lebih tepat dan juga bisa mencerminkan kondisi perairan pada lingkungan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.